Ya, seperti inilah kondisi jalanan. Inilah kenyataan yang harus dihadapi warga Desa Mungkin. Infrastruktur yang tidak layak membuat mereka hidup dalam keterbatasan. Namun mereka harus berjuang melawan keadaan, bertahan demi masa depan yang lebih baik. Bagaimana cara hidup saya? Saya tidak ada suaminya, tidak ada anak saya. Saksikan selengkapnya dalam Indonesiaku sesaat lagi. Sumbawa memiliki tambang emas dengan cadangan mencapai 2,7 ton. Nyatanya di balik gemerlapnya emas ada kisah yang jauh dari kata makmur bagi Desa Mungkin. Menuju Desa Mungkin, perjalanan kali ini kami awali dari Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, sejauh kurang lebih 40 km. Jalan sepanjang 30 km ini sebenarnya berstatus jalan kabupaten, namun hingga kini belum sepenuhnya ada pengaspalan. Akibatnya membuat warga beberapa desa yang ada di dalamnya sulit untuk keluar masuk desa mereka. Ya, seperti inilah kondisi jalanan. Benar-benar sangat sulit sekali bahwa pickup ini pun juga harus sampai terjengkal-jengkal seperti itu karena kondisi jalanannya yang sangat buruk. Bahkan ada barang yang terjatuh. Tahun 2018 pernah ada perbaikan, namun kini rusak kembali. Akhirnya saya sudah sampai setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam. Ini adalah titik di mana terakhir kita bisa menggunakan mobil pickup ini. Tapi habis ini kita akan melanjutkan lagi menggunakan kendaraan roda 2. Selain melintasi jalan kabupaten yang rusak, kami kembali dihadapkan dengan jalan yang lebih sulit lagi. Menuju Desa Mungkin, dari Desa Klavis, Kecamatan Orok Telu, hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melintas. Jalan rusak dan sulit dilalui bukanlah fenomena baru bagi warga Desa Mungkin. Sejak zaman kolonial Belanda, warga bermukim di sini. Nyatanya, mereka masih berjuang dengan infrastruktur yang tidak kunjung membaik. Ya, karena kita harus melewati sungai ini yang kurang lebih ini dalamnya mencapai 50 atau mungkin 60 cm. Jadi motor harus diangkat seperti ini supaya mesinnya tidak masukkan air. Bisa dibayangkan untuk mencapai Desa Mungkin, warga harus melewati setidaknya 6 sungai. Jika debit air meningkat akibat hujan, perjalanan bisa tertunda hingga sehari penuh. Inilah realitas yang dihadapi warga setiap hari. Selain susah dan juga berat, kru pun untuk mengambil gambar juga mengalami kesulitan. Karena melawan arus, juga memperhatikan pijakannya juga. Perjalanan sepanjang 9 km ini bukan hanya tentang jarak, namun juga terkait perjuangan warga untuk mendapatkan akses yang lebih baik. Dengan jalan rusak dan kegelapan yang menyelimuti malam, mereka hanya bisa berharap ada perubahan segera. Dan inilah Desa Mungkin, Kecamatan Orok Telu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Memiliki penduduk kurang lebih 1.400 jiwa, warga menggantungkan hidup dari hasil pertanian, padi dan jagung sebagai penghasilan utama mereka. Namun, tidak semua warga memiliki kebun. Salah satunya Ibu Darayah. Ia harus berjuang dengan segala keterbatasan.
Walaupun dalam keadaan ekonomi yang sulit, namun Ibu Daryah ini masih mau untuk berbagi atau bersedekah, karena menurutnya bersedekah dalam keadaan sulit itu adalah suatu hal yang membahagiakan. Dan saat ini kita sedang mempersiapkan untuk proses mangan roah atau makan bersama dengan warga yang ada di sini. Di tengah keterbatasan ekonomi, Daryah tetap memilih berbagi. Baginya, memasak walau sederhana adalah bentuk kasih sayang dan sedekah tidak harus berlimpah. Tumis kacang panjang bagi sebagian orang mungkin biasa. Namun bagi Daryah, ini adalah hidangan mewah yang bisa dinikmati bersama. Ini buat Ibu, nanti untuk bisa digunakan untuk nanti mengaji nanti malam. Ya, Nah, terima kasih udah. sama-sama Bu. Nah, ini kan kita juga sudah nih Bu. Kita sekarang mau kemana? Pergi ke rotan. Cari rotan. Cari rotan. Oke, kalau gitu nanti ini dimakan untuk nanti malam ya Bu ya? Ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke rotan aja Bu. Di Dusun Kopo ini, selain bertani, warga juga mengandalkan hutan sebagai sumber penghasilan mereka. Akhirnya kita sampai juga di tempat rotan. Tadi setelah kita kehujanan di tengah hutan, kayak inilah perjuangan dari warga sekitar sini untuk mencari rotan. Mari Bu, silakan rotannya. Pak, di situ ya? Di hutan inilah warga mengandalkan pendapatan tambahan. Hutan menyediakan banyak rotan bagi mereka. Mengambil rotan tidak boleh sembarangan. Salah sedikit saja, durinya bisa melukai kita. Rotan-rotan ini saling melilit di antara pepohonan sehingga sulit untuk menariknya. Memiliki batang panjang ramping berdiameter 2 hingga 5 cm. Batangnya beruas panjang, tidak berongga, dan berduri tajam. Inilah salah satu memang mengambil rotan tadi harus dihilangkan dulu duri-duri yang ada di rotannya. Tadi pun bahkan waktu dipukul rotannya ada berapa duri yang hampir kena mata saya. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan rotan. Bahkan tidak kurang dari 80% kebutuhan rotan dunia berasal dari tanah air kita. Tetapi miris, komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tidak juga mendatangkan kesejahteraan bagi warga. Nah, rotan ini dipotong sesuai dengan ukuran tikar yang akan dibuat. Ini dipotong kurang lebih 1,5 meter panjangnya. Di tengah sulitnya ekonomi, Daryah dan perempuan-perempuan di Dusun Kopo tidak tinggal diam. Mereka bekerja keras mencari penghasilan, termasuk harus menghadapi berbagai tantangan. Kalau nggak dapet Ibu nggak makan atau seperti apa? Makan sehari-hari itu. Biar kita cari yang lain. Biar kita minta teman-teman. Terus Ibu kalau misalnya nggak dapet, terus pernah nggak sampai nggak makan bareng lama? Pernah. Kadang sih 1 hari. Kadang kita dapat kemiri, terus kita jual kemiri. Bukan sih rotan jadi itu tikar hutan rotan yang jual tempat bos-bos itu ada saya dapat sedikit, kita jual ada saya dapat 20.000 untuk saya makan. Nah, untuk uang 20.000 itu 1 hari Ibu dapatkan? 1 hari kita beli ikan, kita beli beras. Berarti kalau 1 bulan Ibu bisa dapat berapa Bu? Dari jual rotan? Ada sih sedikit kita dapat. 1 bulan kira-kira berapa? 1 bulan paling-paling 200.000. 200.000. Ya. Setelah dipanen seperti ini, warga kembali menunggu antara 3 sampai 5 tahun untuk bisa mendapatkan rotan terbaik. Siapa? Ini Pak.
Warga Kopo biasa bekerja berkelompok membuat tikar. Sebelum dianyam, rotan sudah dipotong dengan ukuran sekitar 1,5 meter. Berikutnya, batang rotan dibelah memanjang menjadi 4 bagian yang sama. Kalau melihat Pak Jamal rasanya seperti mudah sekali membelah rotan ini. Tapi tadi buktinya saya mencoba untuk membelah rotan ini sulit sekali dan tidak simetris. Agar mudah dibentuk, rotan dibelah setebal 5 mm, kemudian diserut sampai tipis. Ketidakpastian pekerjaan, Darayah dan ibu-ibu lainnya terus berusaha. Kerajinan rotan bukan hanya sekadar mata pencaharian, tetapi juga bukti ketekunan mereka dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Bu Darayah, ini untuk membuat rotan ini butuh waktu berapa lama? 3 hari waktu saya mati, anak saya itu, suami saya sulit, saya cari itu rotan itu, anak. Nada saya dapat itu, saya dibikin sulit itu, anak ya. Saya sedih di rumah, anak. Mana saya dapat uang itu, suami nggak ada, anak nggak ada. Terpaksa saya cari rotan di tengah hutan, anak. Kita dapat sedikit, kita buat itu susah di rumah. Setelah jadi kita jual, ada dapat kita 50.000, anak. Kalau kadang ada yang beli, kadang nggak ada yang beli, anak. Itu pertamanya hidup saya, anak saya. Biar cari satu teman itu ikut di tengah hutan cari rotan itu, bikin saya bikin tikar, anak. Ini harganya berapa, Bu, dijual? Dijual 150 di kampung itu. Kadang ada yang beli, kadang nggak ada yang beli. Kita sabar tunggu orang yang beli, anak. Satu buah tikar butuh 3-5 hari waktu pengerjaan. Artinya, sebulan hanya bisa menghasilkan 6 tikar saja. Ibu Darayah memang berharap supaya jalanan di sini bisa diperbaiki agar menjual tikarnya ini harganya lebih mahal lagi. Karena kalau kita lihat bentuk tikar ini sebetulnya memang bagus dan ada beberapa pattern-pattern di sini yang memang sulit sebetulnya untuk dibuat. Seandainya lebih mudah dan dari para pembeli untuk bisa sampai ke sini, pastinya harga ekonomisnya lebih mahal lagi. Harga di sini 150.000, tapi kalau di Jakarta bayangkan bisa mencapai 500.000 rupiah. Seandainya Ibu Darayah bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, pasti akan berdampak baik pada perekonomiannya dan juga keluarganya, Ibu ya. Iya. Tidak hanya bergulat dengan kemiskinan, letak puskesmas yang jauh berjarak kurang lebih 10 km. Jalanan yang rumit ditambah fasilitas kesehatan yang kurang memadai membuat warga sulit berobat ketika sakit. Ya, seperti inilah cara dukun ya untuk mendeteksi penyakit yang diderita sama pasiennya. Pertama, telur tadi dijompa-jampi lalu ditiup, nah lalu menggunakan sarana mangkok piring juga seperti ini yang dibalik. Sakit apa ini, Bu? Sakit lambung. Sakit lambung. Nah, melihatnya dari mananya, Bu? Kalau ngelihat itunya? Ini telur sudah berdiri. Berarti membuktikan sakit lambung. Oh, berarti kalau sakit lambung itu telurnya berdiri. Iya. Kalau misal telurnya jatuh? Iya, berarti tidak sakit. Tidak lepas dari penyakit. Penyakit lain. Oh gitu. Ya. Minimnya tenaga medis, dukun dipercaya dapat membantu menyembuhkan penyakit mereka. Bu, ini kan sudah ketahuan sakitnya apa. Dikasih obat apa? Nanti kita cari akar rotan di hutan sama akar kelapa. Oh, ya terbatasnya fasilitas medis, bahkan tidak ada sama sekali fasilitas medis dan tenaga medis pun juga tidak ada di Dusun Kopo ini, sehingga masyarakat di sini mengandalkan mbah dukun untuk pengobatannya di saat sakit. Mari Bu, kita cari obatnya ya. Tanaman obat masih menjadi andalan.
Untuk mencarinya, kami pun harus pergi ke hutan sekitar Dusun Kopo. Assalamualaikum ya Nabi Madul Hakim Perdok kayu niat saya cari agar rotan jadi obat orang sakit lambung. Ya, ini adalah rotan yang diambil. Memang seperti ini prosesnya. Jadi Ibu Sunaria saat mengambil akar rotannya ini harus membacakan sebuah doa supaya memang dimaksudkan untuk pengobatan atau penyembuhan. Kami langsung meraciknya. Akar rotan dan akar kelapa yang sudah dicuci dimasukkan ke dalam panci. Rebus sampai airnya mendidih dan berubah warna. Menurut kepercayaan mereka, ramuan ini bisa menyembuhkan sakit lambung akut yang diderita Ibu Handayani. Keterbatasan ekonomi dan akses kesehatan, warga desa mungkin terus bertahan. Tanaman obat dan praktik dukun menjadi pilihan meski tanpa jaminan kesembuhan. Memang kalau seandainya bidan atau fasilitas kesehatan yang lain apa nggak ada juga, Pak? Kalau bidan desa di sini tidak ada di dusun ini. Mereka itu kan di Sebeok. Kalau kita harus jemput ke sana dengan biaya yang terlalu mahal kita keluarkan, kita akan kesulitan dengan ongkos-ongkos yang terlalu mahal. Makanya sampai kita menggunakan dukun, karena kalau kita menjemput bidan dengan ongkos 600 sampai 700 ribu itu mempersulitkan bagi kita warga di sini. Bidan desa mohon diaktifkan di masing-masing desa atau dusun. Ya begitu, biar kita tidak kesulitan mencari bidan pas ada orang sakit seperti ini. Saat menjelang bulan Ramadan akan melakukan tradisi makan roah bersama.